بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. Kan kok nggak mau keluar dari Kenapa itu udah bolong duluan ya? Gue dikeluarin dari jalan nggak? gunting nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gila dia bolong udah sama dia tadinya ya? Maaf ya mbak. Iya nggak apa-apa, it's okay. Jahit lagi nggak apa? Astagfirullahaladzim. Badan Bibi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Mana setiap benda asing ya yang tidak diketahui asal usulnya itu pasti akan selalu mengganggu setiap jaringan sekitarnya. Ya kalau kita melakukan nggak usah klarifikasi, diam aja udah, kan nggak apa-apa. Ya kalau memang difitnah dituduh orang kan bisa melakukan sumpah dengan Al-Quran, ataupun sekarang yang lebih ekstrem lagi sumpah pocong, pamungkasnya sumpah demi Allah. Dan kalau orang sudah sumpah demi Allah, kita nggak boleh bertanya lagi, udah nanti Allah yang akan turun tangan tuh kalau dia berbohong. Sebelum meninggal dunia, Stevi Agnesia pernah ungkap sosok pengirim santet untuknya. Kalian tuh percaya nggak sih kalau di zaman begini masih ada yang namanya santet menyantet atau ilmu sihir? Nah aku tuh pengen banget cerita ke kalian yang aku alami sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini. Tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun. Aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu, karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa menyebabkan satu gangguan di dalam tubuh. Itu bukan perkara baru dalam Islam ya. Bukan perkara baru. Nah, biasanya ilmu-ilmu sihir ini berkolaborasi kerjasama dengan jin, dengan syaitan laknatullah alaih. Kemudian Rasulullah SAW pun juga pernah disihir dulu sama dukun Yahudi ya. Asbab itulah turunnya surah Al-Falaq ya. Asbabun nuzul surah Al-Falaq itu ketika Rasulullah disihir, ada ilmu itu. Nah, setiap benda asing ya yang tidak diketahui asal usulnya itu pasti akan selalu mengganggu setiap jaringan sekitarnya, terutama memang benda asing tersebut bukan satu benda yang dibutuhkan ya, karena memang ada benda asing yang memang dibutuhkan oleh tubuh gitu, seperti misalnya tadi pemasangan implan ya. Jadi kalau misalnya benda asing ini tidak disiapkan dan bisa menyebabkan ada di tubuh, pasti akan merusak. Ya kalau kita melakukan nggak usah klarifikasi, diam aja udah, kan nggak apa-apa. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah nggak ada di bumi ini aja gitu, di dunia ini. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter
Tapi nggak ada sakit apa-apa guys, sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gitu. Ya, kalau memang difitnah dituduh orang kan bisa melakukan sumpah dengan Al-Quran, ataupun sekarang yang lebih ekstrem lagi sumpah pocong gitu loh. Oh ya udah nggak tahu lah, kata itu budaya orang Indonesia gitu. Tapi sebetulnya nggak ada juga sumpah pocong itu. Ya, dibilang pokoknya apapun aku berani, bukan aku pelakunya gitu, untuk membebaskan diri. Jadi sumpah demi Allah itu boleh dipakai ketika kepepet. Ketika semua orang sudah memojokkan dia, kamu pelakunya, dan dia tidak melakukan, dan dia boleh menggunakan senjata pamungkasnya sumpah demi Allah. Dan kalau orang sudah sumpah demi Allah, kita nggak boleh bertanya lagi, udah nanti Allah yang akan turun tangan tuh kalau dia berbohong. Sebelum meninggal dunia, Stevie Agnesia pernah menyinggung sosok yang dicurigai telah mengirim guna-guna atau santet kepadanya. Stevie Agnesia menuturkan bahwa orang tersebut berjenis kelamin perempuan. Berikut informasi selengkapnya. Kepergian Stevie Agnesia pada 21 Maret 2024 di Rumah Sakit CM menimbulkan duka dan juga tanda tanya terkait penyebab meninggalnya selebgram sekaligus pengusaha kelahiran tahun 1991 itu. Netizen kembali menyoroti curhatan Stevie Agnesia 1 tahun yang lalu mengaku kena santet oleh seseorang. Awalnya Stevie Agnesia yang tidak percaya ilmu hitam mengira dirinya mengidap penyakit GERD. Sampai akhirnya orang-orang sekitarnya menyebut ada sesuatu yang berbeda di tubuh Stevie Agnesia. Kalau kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi sayangnya yang nyatet aku itu perempuan, ungkap Stevie Agnesia lewat akun TikTok pribadinya pada 8 Juni 2023 lalu. Aku bisa bilang perempuan karena aku juga nggak pernah mencari kenapa aku sakit ini. Tiba-tiba aja orang yang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang ada di badan kamu, lanjutnya. Terus nggak sengaja lagi aku ke airport ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh, kata Stevie Agnesia. Rupanya tidak sedikit yang mengendus adanya keanehan pada diri Stevie Agnesia di antara pemuka agama. Sampai beberapa saudara teman-teman aku yang aku ceritakan dari 2 orang ini ngomong akhirnya buka suara karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama yang ngerjain adalah perempuan, tuturnya.